Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik molekuler. Di mana yang pertama ada elektroporesis dan identifikasi genom DNA. Gel elektroporesis adalah suatu teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA dari makromolekul lain atau RNA dan protein. Berdasarkan ukuran dan muatannya, molekul ini bergerak melalui gel menuju arah yang berbeda, muatan dan kecepatan. Untuk molekul DNA, semua molekulnya memiliki muatan listrik yang sama yaitu negatif, sehingga pergerakannya akan dipengaruhi oleh ukurannya. Gel elektroporesis untuk pemisahan DNA adalah agaros, yang merupakan polisakarida. Pada pengamatan molekuler, agaros gel merupakan matriks yang molekulnya satu sama lain disatukan oleh ikatan hidrogen dan membentuk semacam pori-pori atau lubang saringan kecil. Yang kedua ada PCR atau polymerase chain reaction. Hibridisasi atau annealing atau penempelan merupakan dasar dari kemampuan untai tunggal asam nukleat untuk melakukan pengekatan spesifik dengan untai komplementernya atau pasangannya. Ketika untai ganda DNA mengalami denaturasi atau dipanaskan, maka untai akan terpisah. Jika pemanasan dihilangkan atau dilakukan penurunan temperatur, maka untai terpisah akan bergabung kembali. PCR merupakan satu metode in vitro dari sistem DNA. Prinsip dasar metode ini adalah perbanyakan fragmen DNA menggunakan enzim polimerase pada temperatur yang tinggi yang dilakukan secara berulang. Pada proses PCR ini dibutuhkan oligonukleotida pendek atau primer DNA yang berperan dalam mengawali proses ini. Primer ini akan menempel atau hibrid pada untai tunggal DNA saat temperatur diturunkan setelah terjadi pemisahan untai ganda DNA. Produk hasil PCR dapat diamati menggunakan teknik elektroporesis agaros. Yang ketiga ada real-time PCR atau kualitatif PCR atau RT-PCR atau qPCR. Pada teknik PCR, pada umumnya hanya untuk mengetahui bahwa DNA dari yang dituju telah berhasil diaplikasi, sedangkan real-time PCR atau RT-PCR atau qPCR bertujuan sebagai kuantitatif atau mengetahui jumlah DNA sasaran. Harap dibedakan pengertian antara RT-PCR di sini dengan RT-PCR yang reverse transcription PCR atau RT-PCR berfungsi dalam mengubah RNA menjadi cDNA kemudian dilakukan qPCR. qPCR bertujuan apakah dengan pengobatan akan menurunkan atau tidak jumlah gen bakteri. Dengan kata lain, jika suatu obat berhasil mengobati, maka jumlah gen mikroorganisme atau bakteri akan turun. Selanjutnya yaitu merancang primer. Primer merupakan oligonukleotida pendek yang terdiri dari 18 sampai 30 BP yang akan menempel di untai tunggal DNA target serta akan memulai proses perpanjangan untai tunggal membentuk untai ganda DNA atau sintesis DNA. Dalam organisme hidup, proses sintesis DNA akan melibatkan banyak faktor, tidak hanya primer DNA, namun dalam laboratorium, sistem DNA hanya melibatkan DNA target, primer, DNTPS atau ATCG, larutan buffer, dan enzim polimerase. Selanjutnya yang kelima ada isolasi protein. Protein adalah kelompok molekul biologis yang paling beragam dan sangat penting untuk struktur dan fungsi seluler. Langkah pertama dalam analisis protein adalah ekstraksi seluler. Karena protein begitu heterogen, tidak ada satu metode atau reagen yang optimal untuk isolasi protein secara umum. Selain itu, teknik ekstraksi protein bervariasi tergantung pada sumber bahan awal, lokasi di dalam sel protein yang diamati dan diaplikasi di hilir. Selanjutnya ada isolasi genom. Mengisolasi keseluruhan DNA utuh dari berbagai macam sampel jaringan memiliki kesulitan yang berbeda karena tergantung dari sifat fisik dan biokimia jaringan yang dituju. Isolasi yang paling umum dan mudah, khususnya isolasi genom pada hewan, adalah dengan menggunakan sampel darah atau cairan tubuh dari organisme tersebut.
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa itu cDNA. Sintesis cDNA adalah teknik untuk mendapatkan DNA komplementer dari hasil isolasi RNA. Dalam kegiatan rekayasa genetik, dibutuhkan kemurnian mRNA, maka dari itulah dilakukan sintesis cDNA. cDNA merupakan cetakan sintesis dari mRNA yang dibantu proses sintesisnya dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. cDNA dapat digunakan dalam beberapa kegiatan molekuler yang lebih aman dibandingkan RNA atau mRNA secara langsung. Hal tersebut dapat terjadi karena kestabilan RNA yang mudah terdegradasi oleh RNA-C, keberhasilan pada saat sintesis cDNA total dan kemurnian cDNA total dari kontaminan DNA dianalisis menggunakan PCR dengan menggunakan PCR ACTF dan ACTR yang lebih spesifik. cDNA total dapat berhasil disintesis melalui transkripsi balik dengan menggunakan RNA total sebagai cetakan. Dengan menggunakan primer oligo DT, hanya mRNA yang dapat disintesis menjadi cDNA karena mRNA memiliki poli A pada ujung 3 aksen sedangkan rRNA dan tRNA tidak memiliki poli A sehingga tidak dapat disintesis menjadi cDNA. Proses teraplikasinya cDNA dengan primer ACTF dan ACTR dengan ukuran sekitar 450 ppb akan menunjukkan sintesis cDNA total yang dilakukan melalui proses transkripsi balik dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa RNA total yang telah diisolasi menggunakan kualitas yang sangat bagus karena dapat digunakan untuk mensintesis cDNA juga terbebas dari kontaminasi DNA. Kemudian selanjutnya pembuatan cDNA. Pembuatan cDNA melibatkan proses isolasi mRNA, penyediaan primer, sintesis oleh reverse transkriptase, dan opsional degradasi RNA. cDNA sangat berguna dalam berbagai bidang aplikasi biologi molekuler, terutama dalam studi ekspresi gen dan rekayasa genetika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.